أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قديم الإحسان ذي العطاء والامتنان، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه التي لا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada subuh kali ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita semua mewujudkan rasa syukur kita pada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad SAW, serta menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Dengan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjanjikan kita semua akan keluar dari berbagai macam kesulitan dan problematika kehidupan dunia, insyaallah dengan cara yang dari arah juga yang tiada disangka-sangka bila kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan mencari solusi atau jalan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti maraknya sekarang bila umat ini terkena musibah dunia, jangan sampai mengenai agama atau akidah, karena itu yang ditakutkan Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri berdoa, Allahumma ya Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami ini menimpa agama kami. Sebab diberi cobaan dan ujian, lalu belum ketemu solusi dan jalan keluarnya, lalu mencari jalan, solusi dan alternatif pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sakit tidak sembuh-sembuh, dia terkena musibah dunia sesungguhnya, tapi setelah itu problematika hidupnya ini dia cari jalan yang bisa menyembuhkan, bahkan keluar dari berbagai kemiskinan, itu mencari jalan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang itu maraknya dunia perdukunan sekarang ini, ya, di mana negeri ini ada terjadi
berbagai fenomena yang amat menyedihkan, karena tayangan-tayangan termasuk di televisi itu yang mengajak mengirim SMS tentang ramalan masa depan. Bahkan tanpa malu mereka semua para dukun itu mempromosikan tipu dayanya. Ada parade perlombaan sesama paranormal atau dukun, nanti mana yang lebih kuat dan yang menang itu ada apresiasi tersendiri. Dibukanya konsultasi-konsultasi di berbagai media massa. Semua ini menjanjikan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dan problem pasiennya. Saudara sekalian, ini di kalangan umat Islam yang mayoritas ini, gejala lari ke dukun dan paranormal atau ke orang pinter istilahnya sekarang. Padahal orang pinternya itu Habibie ya, orang disebut orang pinter, tapi ini penyematan orang pinter itu dukun dan paranormal ya. Ini sangat mengakar di setiap lini kehidupan umat Islam. Entah berapa banyak para pejabat, pengusaha, juga dari kalangan profesional dan intelektual. Intelektual aja sudah kena paranormal dan perdukunan. Nanti tidak lagi disebut intelektual. Oh, pikirannya itu dikemanakan sampai percaya kepada dukun dan paranormal. Saudara sekalian, ini semua telah menjadi konsumen atau pelanggan jasa perdukunan. Nah, kondisi ini merupakan lahan yang subur bagi dunia perdukunan dan paranormal. Mereka kian gencar ya di periklanan, di sel televisi, juga di media massa yang menunjukkan kemampuan dan kesaktiannya ya, bahkan dengan gelar-gelar tertentu yang aneh-aneh yang orang Islam yang awam itu mudah tertipu daya dan terseret ke arena perdukunan ini. Yang namanya mesti depannya itu ki gendeng ya, ki gendeng lah, ki gila itu namanya. Terus ki goblok apa ya, namanya ada bodohnya, ki goblok itu disukai. Ada namanya guntur bumi, wah gitu ya, nama-nama yang kayak sakti. Sampai dia iso nggawe jenenge ki bledek, nah itu ya, wong nama untuk gagah-gagahan ya. Saudara sekalian rahmati Allah, mengapa dunia perdukunan ini semakin subur? Dulu pernah diresmikan paguyuban paranormal di Indonesia tuh, entah berapa ribu itu ya, paguyuban paranormal Indonesia ya. Nah, ini ironis sekali di masyarakat mayoritas muslim yang katanya religius, masyarakat muslim yang agamis. Nah, bila kita amati kehidupan kaum muslimin ini ya, maraknya itu namanya maraknya terjangkit wabah penyakit TBC, taklid. Taklid itu ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya ya. Bid'ah, biasanya memang perdukunan tuh banyak bid'ahnya, terus khurafat, tahyul atau mistik. Saudara sekalian, dukun atau paranormal ini sebetulnya tidak punya kelebihan, hanya mereka itu tunduk berbakti ya kepada jin atau kepada setan. Jadi mereka ibadah pada setan atau jin. Kadang perbuatan mereka ini yang disebut bid'ah ini ya, berendam, bahasa Jawa itu kum-kum di sebuah
sungai, ada 2 pertemuan sungai, itu diyakini itu loh ya. Ada lagi yang apa, tapa meditasi ya di gua. Nah itu pekerjaannya, nanti diikuti umat Islam itu. Ada puasa namanya puasa bid'ah itu ya, mengada-ngada. Jadi puasa bid'ah, nanti dia juga ngebleng. Ada juga puasa mutih, nggak mangan sih yang putih-putih, wallahualam nggak tahu apa namanya itu ya. Saudara sekalian, bahkan amalannya menyembelih hewan dengan ciri-ciri tertentu yang ditunjukkan oleh setan. Saudara sekalian rahmat Allah, nah inilah di seputar pengobatan alternatif banyak sekali ya, pengisian ilmu kesaktian, sosok atau jimat, ini banyak digandrungi umat Islam ini. Bahkan dulu supaya perdagangannya laris itu ada jual beli jin, bahkan itu sarjana ekonomi namanya mudrikah ya. Jin itu dimasukkan ke dalam diri seorang, sekian juta harganya itu ya. Nah, itu jualan jin, sarjana ekonomi tapi dagangan jin, nggak tahu gimana caranya ya. Saudara sekalian, jadi bahkan ada yang namanya supaya kebal bacok, rupanya itu menggunakan ayat Quran, membaca Quran sungsang, namanya kulhu sungsang. Itu memang disukai oleh setan, nggak tahu kebal bacok sungguhan apa enggak itu. Jadi baca kulhu sungsang dari belakang ke depan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, Allahu samad, qul huwallahu ahad. Nggak tahu dibalak-balik. Itu disukai. Kalau ayat Allah itu dirusak-rusak, maka setan jin itu yang menyukai dan menolongnya. Saudara sekalian, nah, setiap praktek yang menggunakan syarat gitu ya, syarat atau mahar, ada perantaranya, ada mantranya, ini patut dicurigai. Jadi umat Islam berhati-hati menjaga akidahnya supaya selamat. Kalau akidah lurus, tidak tercampuri dengan kesyirikan sedikit pun, insya Allah aman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saudara sekalian rahmati Allah, jadi di sini pergi ke dukun atau paranormal ini adalah awal dari rentetan kesusahan bagi umat ini. Menyelesaikan masalah dengan menambah masalah ya. Nanti jin akan terus menerus menanamkan rasa takut, gelisah. Makanya kan ada pengobatan dulu itu paranormal itu, seorang wanita itu sakit tidak sembuh-sembuh, dibawa orang tuanya, kemudian dipanggil seorang paranormal. Ini tidak bisa sembuh walaupun diberi 7 air sumur, bahkan sekalipun air zam-zam, nggak bisa sembuh. Kata paranormalnya apa? Ini bisa sembuh dengan air sperma. Nah itu ya, itu orang diberi ketakutan sampai maksiat. Jadi kita berhati-hati. Kemudian orang ketergantungan kepada apa, pedukunan ini ya, jasanya kemudian banyak dicari. Nah, ini umat Islam jangan sampai menambah masalah dalam kehidupannya. Tidak selesai masalah, justru banyak masalah. Jadi dia sampai terjun kepada kesyirikan. Makanya orang kalau datang ke dukun ini ya, ke paranormal, yang kadang itu beda tipis kayaknya, kayak kiai itu. Saya itu pernah mengantar ini nggak boleh sebetulnya, cuma saya ini sekedar mau menambah studi itu.
Bagaimana sih ini? Katanya kiai itu ya. Itu rupanya orang itu kalau datang itu sudah disugesti ya. Ketika dia praktek, orang itu diginikan, orang yang sudah susah dipegang lututnya ini, wis ojo susah-susah, nah gitu, sudah kena sugesti. Akhirnya orang itu menjawab, yuk nopo mboten dipikir, jangan dipikir panjang ya, jok susah-susah, yuk nopo mboten dipikir, nah, udah kena dia ya, itu caranya. Terus sekitarnya ada gentong yang keluar asapnya dia. Nah, saya sekedar tahu sebetulnya tidak boleh mendatangi ya. Ada teman saya yang mendatangi dukun saya, ustad cuma nganter nggak boleh ya. Karena saya juga pernah bukan nganter, ikut, pengen tahu dari dekat gimana sih paranormal atau dukun, juga menggunakan ayat-ayat Allah tuh ya rupanya. Jadi datang saja ya, kata Rasulullah, man ata arrafan au kahinan la yaqbalullahu salatahum arba'ina yaman. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang tilik ya, paranormal, maka sholatnya tidak diterima Allah 40 hari. Hanya datang saja. Saya tidak percaya kok. Walaupun datang Anda tidak percaya, tapi datang, itu sholat Anda tidak diterima Allah 40 hari yang sholat. Tapi kalau membenarkan gimana? Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Abu Hurairah, kata Nabi, man ata arrafan au kahinan la yaqbal, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara, maka dia telah kafir, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Saudara sekalian, ya ada beberapa faktor ini yang penting kita ketahui, termasuk bagi umat Islam semua, menjaga diri kita masing-masing supaya tetap berakidah yang lurus ya. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan orang lari dari perdukunan. Memang itu ada, kalau orang bertauhid itu kan takutnya kepada Allah. Tidak ada yang bisa mencelakakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membunuh kecuali Allah. Itu tauhid. Manakala ada orang itu memiliki perasaan takut dicelakai orang ya, dia itu meyakini ada selain Allah yang bisa mencelakakan dirinya, jadi orang penakut biasanya ya. Dulu bangsa Arab itu kalau melewati sebuah tempat yang sunyi yang kita kenal istilah tempat yang angker, itu mesti minta izin kepada pelindung tempat tersebut. Kalau di kita itu namanya manggilnya mbah. Mbah itu, mbah kulo ngelintang meriki, saya lewat sini, itu minta izin. Dulu orang Arab juga demikian. Maka setelah turun ayat surat Jin ayat 6, kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada satu kelompok dari golongan manusia, itu orang laki-laki dari golongan manusia, meminta perlindungan kepada sekelompok bangsa jin, maka bertambahlah dosa dan kesombongan jin itu ya. Setelah turun ayat ini, Rasulullah mengajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluknya, termasuk manusia atau jin. Jadi sudah diganti oleh Rasulullah ya, nggak usah ada mantra-mantra lain.
Kalau orang lewat di satu tempat, itu syaratnya apa supaya selamat? Ngebel 3 kali sepeda motornya atau mobilnya, ya. Nah, itu ngikuti petunjuk setan itu, hati-hati, ya. Loh, kenapa nggak baca bismillah, ta'awud? Ngebel 3 kali untuk lewat. Ya, terkadang kalau diganggu itu, ya, itu harus turun, apa katanya, ya dibisiki. Pak Haji ini akhirnya turun mengencingi 4 ban mobilnya. Lu apa cukup kencing di 4 ban mobil? Kalau nggak cukup minum lagi. Ini disukai setan, ya, disukai setan karena kamu menggunakan barang najis supaya kamu tidak mensucikan diri setelah mengencingi di ban itu, kamu dapat siksa kubur, ya. Ini disukai oleh setan. Jadi mari kita bahas sedikit, ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan umat ini lari dari apa? Lari ke perdukunan atau paranormal, dan ini semarak dunia perdukunan, ya. Lihat media massa, koran atau majalah itu banyak sekali, ya, di dunia perdukunan dan paranormal ini. Ini sebabnya pertama adalah lemahnya iman dan kurangnya pemahaman terhadap akidah Islam ini, ya. Makanya umat Islam kalau disuruh ngaji, taklim tuh angel gitu loh, ya. Angel untuk mempelajari akidah Islam tuh berat sekali. Ini saudara sekalian, kurangnya keyakinan bahwa Allah adalah tempat meminta, ya, dari segala hajat keperluan manusia ini. Ini faktor utama bagi seorang, ya, untuk mencari solusi hanya kepada Allah saja, ya. Jadi kurangnya keyakinan pada Allah, sehingga minta tolong dalam hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh makhluk kecuali Allah saja, itu bisa syirik. Makanya minta tolong pada Allah dengan sholat dan sabar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Ini kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sakit ini di daerah kita ini, di Surabaya, saking lemahnya akidah umat ini, orang sakit sudah ke dokter tidak sembuh-sembuh, dikasih petunjuk nangkon dulu, ya, itu dukun atau paranormal, ya, penampilannya kayak kiai, kayak ustadz gitu. Sampai akhirnya dia berangkat ke satu tempat itu yang paranormal atau dukun supaya sembuh sakitnya. Dia naik beca, ya. Rupanya paranormal Pak dukunnya ini enggak ada. Lalu si tukang becak tadi itu membisiki, "Yo nopo kula sing garap ae." Ngono lho kok iya itu loh. Ya. Kita lihat, bukan meremehkan, ya. Mohon maaf para penarik becak itu. Dibisiki oleh tukang becak, "Ya nopo kula sing garap ae." Maksudnya ngobati loh, penggantinya paranormal atau dukun. Gitu kok iya. Kita lihat ternyata tuh orangnya tinggalnya di pinggir sungai, nggak pernah mandi, apalagi wudhu mau sholat, ya, celananya, ya, paranormal ini, ya. Ya, setan jin itu namanya berakting, itu karakternya begitu. Jadi kalau nanti, wah, itu dikirim Fatihah pada malaikat muqarrabin, nggak tahu ya kok ngirim Fatihah ke malaikat muqarrabin itu, ya. Ya, biasanya begitu, ngirim ke Syekh Abdul Qadir Jailani, caranya gitu. Akhirnya diusir jin dari rumah itu. Jadi termasuk dimasukkan botol ini, pemburu hantu, masukkan botol. Ya kok bisa loh? Mungkin bisa, ya. Jin itu nurut. Kenapa nurut? Untuk
Sudah sekalian, nah, kemudian tidak diganggu. Kok bisa melihat? Ini Bu yang mengganggu ya, digambar, ditutup matanya ini. Ya digambar, kok bisa? Ada jin yang mendekati, gambarnya ini seperti ini. Itu temannya jin, dia lukis. Ya, penampakan itu dia lukis. Kemudian setelah jadi, ini yang sering tampak. Oh ya betul. Yang cerita itu kawannya jin itu yang mendekati orang ngelukis itu, ya. Dan kemudian setelah diusir, rumah tidak diganggu sementara. Jin itu namanya berpura-pura tidak menampakkan diri, apalagi mengganggu, enggak ada. Maka rumah dikasih stiker, rumah ini bebas dari hantu, padahal masih ada di situ. Dia pura-pura, ya, tidak mengganggu, tidak menampakkan diri, supaya apa? Umat ini meyakini paranormal dan dukun ini mengerti dan menguasai wilayah gaib, bukan Allah. Syirik sudah ditanamkan di dalam hati umat. Ini bahaya, ya. Makanya kalau hati-hati, kiai meruqyah, jin berakting, ya, bisa jadi itu supaya akidah kita menjadi rusak. Jadi sekalian rahmati Allah. Kemudian faktor ya lurus, nggak mau, hanya butuhnya itu ke ulama itu kalau ada sunat, kawin, mati, ditekani gendruwo, baru membutuhkan ustadz gitu loh, ya. Akhirnya kena yang dukun begitu. Sudah sekalian, yang kedua faktornya meyakinkan orang bahwa kemampuan yang dimiliki itu anugerah pemberian Allah dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Apa benar? Berhati-hati umat Islam, ya. Karena jangankan dukun, iblis saja menyebut Allah, ya. Ini kata Allah dalam Quran, diceritakan iblis mengatakan, demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi iblis telah nyata kekufurannya, yang menggunakan sifat Allah al-izzah, kemuliaan Allah di dalam bersumpah. Nah, ini bukanlah hal yang aneh, ya, kalau seorang dukun atau paranormal itu menggunakan nama Allah, ya. Ini kalau mendengar kajian seperti ini digoleki ustadznya sopo, dijajal nanti, ya, dijajal misalnya, ya. Jadi tak kirimis jin biasanya, ya, kirim jin itu dicoba, ya. Ini bukan satu hal yang aneh kalau seorang dukun atau paranormal itu menggunakan nama Allah, membaca potongan-potongan ayat Quran, ya, sebagai mantra, dicampur aduk, bahkan nanti promosi-promosinya itu menghadirkan orang yang soleh yang bertauhid. Orang soleh yang bertauhid jadi promosi, sementara orang soleh dan bertauhid itu tidak tahu kelicikan paranormal ini di dalam prakteknya itu mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Jadi bukankah iblis ini yang menggunakan sifat Allah ketika bersumpah, ya, tidak, ini berarti tidak menjadi pembenaran bahwa dia sesungguhnya tidak sesat dan menyesatkan umat ini, yang katanya ilmunya ini berdasarkan Quran, ya. Itu banyak ramalan-ramalannya. Bahkan orang menggunakan jimat-jimat ini, ya. Di satu pengajian ada seorang 7 gadis yang pernah saya bimbing di dalam kajian-kajian Islam itu. Setelah dia kemudian berkonsultasi, dia rupanya umurnya kira-kira 30 sampai 34, belum menikah. Dia tunjukkan dia ada jimat yang digembol di tasnya atau di dompetnya sudah 2 tahun. Kalau diperbarui ini ada maharnya antara 3 sampai 5 juta loh, ada segelnya. Kemarin kan saya gitu kan, ya, saya paling itu di dalamnya ada ayat tulisan dari Quran yang dicampur aduk itu, ada surat Yusuf. Loh, kok tahu Pak Ustadz? Biasanya gitu,
ya, surat Yusuf. Sini nanti saya bakar ya. Jangan Pak Ustadz, nanti orangnya tahu, kiainya yang dukun itu tahu nanti ya. Ya itu kan sudah kena nih. Jadi orang menganggapnya tahu yang goib, nanti tahu orangnya. Ini bisa syirik. Maka betul saya bawa ke rumah, itu isinya surat Yusuf, bahkan ada apa? Saya seperti jimat itu kadang campuran-campuran yang tidak bertauhid, menunjukkan tidak bertauhid. Ada tulisannya malaikatun hayyun qayyum, nah gitu. Malaikat itu maha hidup lagi maha mengatur. Nah, ini bukan Allah lagi ya, sematan-sematannya itu. Umat Islam ini terkecoh dengan tulisan Arab, ada kata-kata Allah, berdoa, itu terkena semua. Saya ganti, jangan Anda ya terlambat sholat 5 waktu, tambahkan ibadah tahajud, bersodakoh, berdoa, Rabbila tadarni farda wa anta khairul warithin. Amalkan terus. Ini jarak sekitar 6 bulanan si gadis ini dapat jodoh dan menikah, dibawa oleh suaminya ke Jakarta. Satu lagi dapat jodoh, dibawa suaminya ke Bandung. Ini 7 gadis, sampai yang terakhir itu juga dapat jodoh. Akhirnya habis semua, sudah sold out, pengajian bubar, soalnya wis payu kabeh. Ini solusi umat dengan Al-Quran. Jangan sampai tertipu oleh paranormal. Saudara sekalian, kemudian selanjutnya mengapa ya ini banyak orang lari ke dukun? Ada faktor-faktor yang menyebabkan orang lari ke dukun atau paranormal itu. Di antara ini ajaran sufisme, ya, ajaran tasawuf yang ada yang menyeleweng. Ini ajaran sufisme ini ya mempunyai andil dalam memupuk mistik di kalangan umat Islam. Jadi hiasan lipstik agama, membungkus ritual itu dengan ajaran-ajaran sufiah ya, sufisme, banyak mengelabui umat. Nah, cerita-cerita mistis, khurafat, mengerti hal gaib, bahkan kadang itu seperti penampilan ustadz, bisa katanya melihat Allah. Nah, itu hati-hati. Jadi ada orang yang seliting saya, seorang ustadz itu ya punya pemahaman seperti itu, jamaahnya banyak ya, orang terhipnotis. Kalau orang itu sholat dilihat sama ustadz ini model-model paranormal atau dukun. Sampean Pak Bu tak delok durung nyembah Allah, Allah lain ya, dia bisa menilai atau meneropongkan. Sampean nggak nyembah Allah, Allah lain, kok bisa itu loh ya. Ini yang menyesatkan. Akhirnya saya dengan beberapa ustadz yang juga lulusan Timur Tengah itu menghadiri pengajiannya. Selesai itu kita berdialog untuk meluruskan maksud saya. Tidak bisa, apalagi banyak orang, banyak umatnya di debat, tambah dia bersikeras mempertahankan bahwa dia bisa melihat Allah. Nah ini model-model paranormal itu ya. Karena tidak bisa didebat, akhirnya kita dribles noai pisan. Oh sampean hebat ya Ustadz ya. Oh enggak, tambah gitu ya. Asalnya sampean tuh bisa melihat Allah tuh bagaimana caranya? Asalnya saya itu main kartu, main lintrik. Lu itu jawabannya. Kata teman saya, lu memang Allah tuh God of the Gambler. Seperti Raja Judi itu ada kartunya tuh, God of the Gambler. Aneh-aneh sekarang ini ya. Tapi ya umatnya banyak itu loh. Di umat itu tertipu ya, tertipu karena banyaknya umat, pengikutnya banyak. Ini menyebut Allah ya, juga baca Quran, pemahamannya ini loh menjadi sesat. Saudara sekalian rahmati Allah, nah, termasuk faktor yang menyebabkan umat ini lari ke perdukunan atau paranormal. Ini digandrungi sampai orang meyakini itu loh. Di mana itu? Di Pasuruan ya.
banyak pasiennya, bisa dia menghadirkan roh para nabi, termasuk menghadirkan roh Nabi Muhammad SAW. Tambah yakin umat ini yang bodoh di bidang akidah ya. Bahkan ada orang itu bisa sering bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW ya, setiap hari. Seorang ustadz ini ya, jadi pelajaran aja, setir mobil kalau sampai dia menerobos lampu merah itu ada yang mengingatkan, kamu itu ustadz ya, jangan melanggar ya, lampu merah. Saya lihat di sampingnya ternyata Rasulullah lu gak ngurusi traffic light ya. Ini lo aneh-aneh. Oh, ini kalau bicara seperti itu dia marketing, dia ya marketing, menjajakan dirinya pada orang lain bahwa dia itu adalah wali ya, wali. Hati-hati sampai keluarganya dia dikirimi surat oleh Rasulullah. Rasulullah nulis surat dengan tulisan tangannya sendiri dan dikirim sendiri oleh Rasulullah ke Tangerang. Katanya sampai hari ini tulisan Rasulullah, tulisan tangan Rasulullah masih saya simpen. Aku kepengin moco aku ya. Itu hati-hati, itu pembual itu. Ini marketing bahwa oh dia wali ini ya. Nanti bisa melihat Allah, bisa bertemu Rasulullah SAW. Sampai ada orang juga ngaku-ngaku akhirnya ya bertemu dengan Rasulullah karena untuk menjajakan dirinya bahwa dia itu wali supaya banyak pasiennya kan gitu. Saudara sekalian, ditanya bagaimana sih Rasulullah ketika kau lihat bertemu dalam mimpi Pak ya, dalam mimpi aja selisih ulama apalagi dalam keadaan jaga. Katanya mimpi saya melihat Rasulullah itu jenggotnya putih semua, padahal dalam hadis itu oleh sahabat tidak lebih dari 20 helai putihnya, banyak hitamnya. Saya lihat jenggot Rasul putih semua. Terus cirinya gimana? Saya lihat Rasul itu pakai sarung BHS. Rasul pakai sarung BHS. Terus pakai kopiah nasional katanya. Terus saya lihat Rasul itu rokok gudang garam. Wah, Masya Allah. Ku setan sing sampe delok iku ya. Hati-hati nih merusak akidah Islam. Saudara sekalian, yang terakhir ya, ini sebab ya faktor yang menyebabkan umat ini lari ke paranormal atau dukun, yaitu animisme, dinamisme dan sinkritisme. Kepercayaan ya yang orang yang masyarakat yang suka mistik ini ya, ini sisa ajaran animisme, yaitu kepercayaan pada roh-roh yang mendiami semua benda. Ini masih ada. Umat Islam belum bisa menghilangkan karena tidak belajar tauhid. Makanya sekarang ini kan ada berhala namanya spiritual doll. Jadi membuat boneka, beli boneka yang diyakini itu ada rohnya, ada makanan khusus, dibawa kemana-mana bisa membawa berkah, memberikan arahan petunjuk yang benar, bisa memperbanyak perolehan rizki dan gaji. Nah, ini klise ini sejak zaman Musa, umatnya ketika Musa itu meninggalkan umatnya 40 hari di Tur Sinai mendapatkan wahyu Allah, disesatkan oleh Samiri. Emas-emas itu dikumpulkan dari orang-orang wanita, dilebur, membuat patung dari sapi dari emas ya, yang ada lubangnya, kena angin kayak bisa bicara. Ini sama spiritual doll, dan di Thailand itu marak sekarang. Jadi kalau menenteng boneka-boneka spiritual doll ini di pesawat, itu pramugari di sana itu harus bisa merawatnya ya. Ini kesyirikan di zaman modern. Bahkan ini juga ajaran dinamisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu punya kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Jadi ini termasuk diantara ajaran Hindu ya, percaya kepada dewa-dewa. Ini umat Islam berhati-hati kembali kepada tauhid
kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala supaya tidak rusak akidahnya. Ya sedikit-sedikit nggak bisa menyelesaikan problemnya, lari ke paranormal, lari ke dukun, dan dia tidak bisa membedakan antara ulama dengan dukun karena hampir sama ya, juga pegang tasbih, qomat kamit dengan zikir. Ini hati-hati umat Islam supaya tidak jatuh kepada kesyirikan. Semoga kita diselamatkan, termasuk diri kita, keluarga-keluarga kita, masyarakat Islam, dari kerusakan akidah yang selalu percaya dan lari bila ada problem kepada dukun dan paranormal. Naudzubillah min syarri dzalik. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.